aku melihat sosok tinggi besar dan berbulu. Sosok itu adalah genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, salam rahayu. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mendengarkan cerita Wahyu Subuh hingga saat ini. Sebagai dukungan dari teman-teman, silahkan klik subscribe dan ramaikan kolom komentar. Malam ini mari kita merinding bareng. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Hupe yang berjudul Amarah Sang Penguasa. Hari itu tanggal 20 Agustus tahun 2012 di desaku yang berada di daerah Mojokerto mengadakan acara jalan santai untuk memperingati kemerdekaan negara kita tercinta ini. Di ujung acara akan diadakan pentas seni bantengan. Kesenian bantengan adalah sebuah seni pertunjukan dalam budaya Jawa yang menggabungkan unsur tari, kanuragan, musik, dan mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Ketika acara bantengan dimulai, tiba-tiba aku mencium bau kemenyan yang sangat menyengat di hidung. Kulihat sang pawang memanggil demit-demit untuk menyelenggarakan acara. Ada satu kesalahan dari si pawang. Jadi lokasi diselenggarakannya acara ini dekat dengan Istana Lelembut yang ada di desaku. Permisi Pak, maaf, sebaiknya Bapak izin dengan penguasa daerah ini agar tidak terjadi hal buruk nantinya, kataku saat menghampiri sang pawang. Loh, kamu ini siapa? Saya tidak takut. Ilmu saya lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka. Ya terserah Pak, saya cuma mengingatkan. Kalau Bapak merasa tidak perlu, ya tidak apa-apa. Kalau ada hal buruk, toh Bapak sendiri yang menanggungnya, kataku, dan aku pergi meninggalkannya. Aku mencari tempat duduk untuk melihat acara bantengan yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Aku melihat banyak demit-demit mulai berdatangan, tampak sosok seperti pesilat yang sering dikenal dengan sebutan jawara, lalu sosok setengah manusia berkepala sapi, dan demit-demit lainnya. Mereka semua berkumpul menikmati sajian sang pawang. Namun tanpa disadari oleh sang pawang, aku melihat sosok penguasa daerah tempat itu mulai terlihat marah dan terus memandangi sang pawang. Kurang lebih 30 menit kami menunggu. Sang pawang kembali membakar kemenyan dan menaruh kostum banteng di dekat kemenyan. Musik ditabuh, warga pun mulai ramai berdatangan. Lapangan mulai sesak. Acara pun dibuka dengan tari-tarian anggota bantengan. Namun baru saja dimulai, salah satu penonton sudah ada yang kesurupan.
Penonton yang berada di dekat pria yang kesurupan itu langsung berlari berhamburan ke segala arah. Orang yang kesurupan itu kemudian berlari ke tengah lapangan dan menghirup asap dari kemenyan. Dua anggota bantengan mulai berlari menuju pria yang kerasukan itu. Mereka mencoba memegangi si pria yang kerasukan tersebut, sedangkan para penari masih terus saja menari tanpa memperdulikan pria kerasukan itu di dekatnya. Musik masih terus ditabuh. Kini anggota yang menyadarkan pria itu bertambah menjadi 4 orang. Karena keempat muridnya tidak sanggup menangani masalah tersebut, akhirnya si pawang turun tangan untuk menyadarkan pria itu. Setelah si pria sadar, aku melihat sosok tinggi besar dan berbulu. Sosok itu adalah genderuwo. Dia pergi meninggalkan pria yang baru saja dirasukinya. Aku terus memperhatikan kemana genderuwo itu pergi, dan ternyata dia menghadap sosok demit penguasa desa atau sering disebut Danyang. Kini di depanku aku melihat sang pawang seakan-akan mentransfer energinya pada anggota yang akan melakukan atraksi debus. Padahal anggota itu sudah memiliki ilmu kanuragan. Aku pun hanya tersenyum melihat hal itu. Membohongi orang awam, batinku. Atraksi pun dimulai. Para anggota bantengan mulai menginjak-injak beling. Salah satu dari mereka mengeluarkan golok. Beberapa penonton diajak berinteraksi dengan mengecek ketajaman golok tersebut. Setelah meyakinkan penonton bahwa golok itu tajam, mulailah si pemain debus menyayat tangannya dengan golok tersebut, mulai dari tangan, punggung, kaki, paha, dan terakhir leher. Tak ada yang terjadi, hanya bekas merah saja yang timbul di kulitnya. Sebelum atraksi berakhir, sang pemain pun kembali mengajak penonton untuk maju dan membacoknya. Ayo, barangkali ada penonton yang mencoba membacok, silahkan angkat tangan, kata si pemain debus. Aku pun penasaran ingin mencoba, dan ku angkat tanganku. Ada kurang lebih 5 orang yang juga mengangkat tangan. Aku berharap dipilih oleh si pemain itu, karena kebetulan posisiku tepat di depannya. Ternyata malah orang yang berada jauh di belakang yang terpilih. Sebelum penonton terpilih mencoba membacok, si pemain debus sempat berkata kepada semua orang, "Kami di sini hanya berniat menghibur dan tidak ingin macam-macam atau mengadu ilmu," katanya sambil menatapku. Aku pun hanya tersenyum kecut mendengar ucapannya. Akhirnya penonton yang terpilih itu dipersilahkan membacok si pemain debus, dan hasilnya tentu saja tidak mempan. Saat pemain debus ingin mengakhiri atraksinya, dari belakang ada penonton yang berlari menggunakan tangan dan kakinya selayaknya harimau. Tiba-tiba mencakar si pemain debus itu
dan yang terjadi baju pemain debus itu pun robek, bahkan punggungnya berdarah. Penonton itu kerasukan sosok harimau. Tidak hanya itu saja, tiba-tiba penonton di sebelahku meraung-raung menatapku, lalu pergi menghampiri si pemain debus. Kerasukan ini terus merembet kemana-mana, bahkan kini sudah ada 10 orang yang kerasukan. Anehnya, mereka tidak menyerang penonton lain, namun menyerang para pemain debus. Saat aku melihat ke arah pemain debus itu, ternyata dia sudah mengerang kesakitan dan berbaring di tanah. Dia dikerubuti oleh penonton yang kerasukan dan dicakari. Para pemain yang lain dan si pawang langsung berhamburan. Mereka kewalahan menyadarkan para penonton yang kerasukan. Kurang lebih 1 jam mereka baru bisa mengendalikan situasi yang mencekam itu. Para penonton yang kerasukan dan si pemain debus yang sekujur tubuhnya penuh luka cakaran dan berdarah itu dibawa ke belakang. Meski sempat terjadi insiden yang menegangkan, namun mereka tetap melanjutkan acara. Akhirnya acara bantengan pun dimulai. Tampak 2 anggota bantengan duduk bersila di sebelah kostum bantengan. Sang pawang mulai ritual. Setelah selesai, 2 anggota bantengan mulai memakai kostumnya. Pemain pun mulai tidak terkendali, berlarian ke arah penonton, mengejar dan menyeruduk yang ada di hadapannya. Si pawang yang mencoba menghentikannya diseruduk hingga jatuh lalu diinjak-injak. Penonton pun kembali kerasukan. Banyak makhluk halus yang terus berdatangan dan mengacaukan pertunjukan. Saat kepanikan mulai terjadi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang aku tahu dialah salah satu sosok penguasa desa. "Rahayu Mbah," kataku berkomunikasi dalam batin. "Rahayu Le," jawabnya. "Ada apa Mbah? Ini semua pasti ulahnya si Mbah ya?" tanyaku. "Iya Le, aku mau ngasih pelajaran buat orang-orang ini. Mereka datang dengan gaduh-gaduh memanggil para demit di sini, tapi tidak izin denganku," jawab beliau. "Saya tadi sudah mengingatkan Mbah, tapi kata pemimpin acara dia tidak takut dan tidak butuh izin," tuturku. Kamu jangan ikut-ikut Yole, biar Mbah yang memberi pelajaran," ujar beliau. "Kamu ini anak keturunannya Eyang Seto Yole?" tanyanya. "Iya Mbah," jawabku sambil menganggukkan kepala. "Ya sudah, Mbah pamit Yole," kata beliau sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Sosok itu pun pergi menghilang.